Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Ya, puji Tuhan, teman yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena pada sore hari ini kembali kita boleh berkumpul, beribadah, berbakti bersama, baik yang di tempat ini maupun di rumah secara online. Kita percaya hadirat Tuhan pada sore hari ini akan memuaskan kehidupan setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah pada sore ini, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kami melayani Tuhan, untuk kami beribadah memuji Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau fokus sama Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap pujian sembah syukur kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan kita hari ini itu semua karena kasih setia Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Dia begitu baik di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kasih setia-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, haleluya, akan bersorak-sorai, oh, bersyukurlah yes kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita bawa ucapan syukur kita bawa hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih-Nya, kasih setianya. Bersyukurlah yes Lord, hanya kepadamu kami naikkan syukur kami, sebab Engkau baik Tuhan, bahwasannya untuk selamanya, kasih setia. Sekali lagi nyatakan bersyukurlah, bersyukurlah yes kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, bahwasannya untuk bahwasannya, yes
alasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan yang setia, ya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kehidupan setiap kita. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber, nyatakan saudara, kuatku, yes. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terima kasih Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini. Hanya Kau, katakan tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selama. Allah sumber, yes Lord, kuatku, amin. Allah sumber kuatku, oh, selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, Dia Allah yang kekal. Dia senantiasa menguatkan setiap kita dalam menjalani hari-hari. Tidak ada pergumulan yang lebih besar dibanding kuasanya bagi kehidupan setiap kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia-manusia yang lemah. Kami perlu untuk selalu diingatkan akan firman-Mu. Kami perlu selalu untuk dikuatkan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Untuk itu pada sore hari ini Tuhan, biarlah lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan Tuhan. Iman dan pengharapan kami boleh dibangkitkan. Sekalipun hari ini kami mungkin tidak melihat Engkau secara fisik, tapi kami mau tetap beriman dan tetap percaya bahwa Yesus ada bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Pemazmur nyatakan saudara, bahwa hanya dekat Allah saja kita merasakan ketenangan. Mari saudara, hiduplah dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang menaungi kami, memagari kami dengan kasih setia-Mu Tuhan.
sehingga kami tenang bersama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau sekali lagi nyatakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau kami tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ketika kami melihat tidak ada satupun yang bisa menolong kami, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menopang kami, Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau ada bersama kami. Dan kami tenang, kami damai dekat dengan-Mu, sekalipun gelombang begitu kuat menerpa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Melalui pujian penyembahan kami dibawa semakin mengenal Engkau, mengalami kasih, diingatkan akan kebesaran. Tiba saatnya kami mau mendengar firman. Urapi setiap kami, buka hati pikiran kami, biar firman yang disampaikan hari ini itu boleh menguatkan, meneguhkan, membangkitkan iman pengharapan kami kepada Engkau. Amin. Nyatakan lawatan dan kasih-Mu bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Pastor Samuel, yang akan menyampaikan firman. Perkataan yang keluar dari mulutnya penuh dengan kuasa, membawa kami semakin mengenal Tuhan dan Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita menikmati sepanjang praise and worship kita ya, luar biasa. Oleh karena itu saya menyambut selamat sore dan shalom bagi kita semua, khususnya bagi jemaat Tuhan baik yang ada onsite di tempat ini ataupun di tempat masing-masing. Saya percaya bukan hanya kita setiap kali kita masuki hari Sabat ya, hari Minggu kita benar-benar excited, tapi biarlah setiap hari kita benar-benar merindukan Tuhan. Karena saya percaya ini hari-hari yang gak mudah buat kita. Seperti tadi Pastor Yusak sampaikan bahwa hari-hari ini begitu banyak distraction, begitu banyak hal-hal yang mungkin membuat kita bisa saja semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau sore hari ini masih ada kesempatan kita boleh beribadah, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tadi saya diingatkan ketika sebelum persiapan ibadah ya, tadi sebelum ibadah ada kita mempersiapkan, kita berdoa. Saya diingatkan dengan satu statement dari gembala kita bahwa ibadah dan pelayanan itu jangan sampai sebuah rutinitas, saudara-saudara ya. Jangan sampai ibadah kita, pelayanan kita rutinitas. Karena kalau rutinitas ketemu jadwal, saya lagi gitu ya. Seringkali seperti itu. Jadi mari jadikan pelayanan ataupun ibadah sebagai sebuah kerinduan. Bilang sama-sama kerinduan.
Karena saya percaya berapa kali kita ibadah, berapa kali kita melayani, seberapa sering kita memberi dan lain sebagainya, tidak akan pernah membuat Tuhan lebih sayang sama kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah sayang sama kita. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau kita kasih, mungkin ya semua kita nggak bisa membuat kita akhirnya berharap Tuhan lebih sayang sama kita. Karena Tuhan udah sempurna menyayangi kita, amin. Tuhan udah sempurna dan udah cukup semua bagi kita. Tapi kalau kita beribadah, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, itu bukti cinta kita kepada Tuhan, amin. Jangan pernah membandingkan kasih Tuhan sama kita, nggak akan bisa seimbang. Karena terlalu banyak yang Tuhan berikan. So, saya tadi baca artikel sebelum datang ke tempat ini, kenapa kita harus ibadah hari Minggu. Banyak mungkin masih kita berkata demikian ya. Karena mungkin secara aturan nggak ada Bapak Ibu ya, hari Minggu. Tetapi ibadah kita sebetulnya bukan hanya hari Minggu, every day, amin. Setiap hari, setiap menit, itulah ibadah kita. Tapi kalau kita boleh bersama-sama hari Minggu, bersama-sama untuk apa? Celebrate. Karena Yesus sudah bangkit bagi kehidupan kita. Dan kembali lagi, itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Seperti apapun kita melayani Tuhan, kita bisa beribadah. Apalagi hari-hari ini ibadah, Bapak Ibu Saudara, di tempat dimanapun Anda berada hari-hari ini, kita nggak bisa diatur. Kita mau ibadah di mana, seperti apa, dan lain sebagainya. Hari-hari ini ibadah menjadi sebuah tanggung jawab pribadi. Tapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari gunakan kesempatan setiap kali ibadah. Gunakan dengan baik. Karena sikap hati kita menentukan bagaimana wujud nyata ibadah kita kepada Tuhan. Orang lain boleh nggak sungguh-sungguh, orang lain mungkin boleh melupakan ibadah, orang lain mungkin boleh memilih untuk nggak datang ibadah, khusus di hari Minggu. Tapi saya rindu, kita semua, saya dan saudara, menantikan ketika setiap hari Minggu, setiap ada jam ibadah, kita excited. Karena hari ini, di setiap ibadah, bukan tentang kita. Bukan tentang pelayan Tuhan, bukan tentang hamba Tuhan yang berbicara. Tapi sore hari ini adalah tentang Tuhan. Setiap kali ibadah adalah bagaimana saudara dan saya rindu supaya Tuhan terus memulihkan kita. Supaya terus Tuhan menguatkan kita. Khususnya di tengah-tengah pandemi hari-hari ini. Nggak bisa ada yang memprediksi ke depan seperti apa, amin. Seorang pun nggak bisa. Tapi saya percaya semuanya dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tetap kita benar-benar membangun keintiman kita kepada Tuhan. Bukan hanya di setiap kali ibadah, tetapi setiap hari, setiap menit. Kita mau terkonek sama Tuhan, amin. Ya, nggak kerasa ya Ibu Bapak Saudara ya. Mungkin kalau bahasa Sundanya asa cikene awal tahun gitu ya. Sekarang kita udah mau masuk bulan Desember, bulan Natal. Wangi-wangi Natal tuh udah deket ya Ibu Bapak ya. Kita mungkin udah dekor di rumah, di gereja, persiapkan ibadah Natal dan sebagainya. Karena sebulan ke depan kita akan meninggalkan tahun ini. Asa cikeneh gitu ya. Saya juga gak kerasa pasca 1 tahun saya ada di Bali tahun lalu. Dan kemudian setahun ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita semua boleh sampai menginjak di akhir tahun 2021 ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong kita. Sekalipun betul tadi disampaikan bahwa mungkin kita serasanya pandemi ini ya, kenapa sih Tuhan datangin pandemi gitu ya? Kenapa mengizinkan pandemi ini ada gitu ya? Banyak orang yang meninggalkan kita, orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita dan lain sebagainya. Tatanan dunia berubah begitu cepat, seolah-olah Tuhan nggak tolong. Tapi saya yakin dan percaya, mari kita yakin dan percaya kalau kita masih bisa sehat hari ini, bisa hidup hari ini, itu kemurahan Tuhan. Nah, sepanjang bulan ini kita diingatkan terus-menerus dari minggu pertama sampai dengan minggu lalu, bagaimana kita sebagai orang percaya jangan sampai kita ragu-ragu untuk mengikut Tuhan, amin. Karena kalau kita ragu, nggak mungkin kita menjadi saksi bagi dunia ini, saudara-saudara. Ragu, nggak yakin Yesus itu bangkit, nggak yakin Yesus itu juru selamat, nggak yakin Yesus itu menang atas maut, sehingga kita ragu-ragu. Iya gitu Yesus tuh gitu. Tapi saya rindu jemaat di tempat ini 1 bulan ini kita disegarkan kembali supaya kita yakin bahwa Yesus hidup sampai dengan hari ini, amin. So sore hari ini saya rindu berbagi dengan satu tema kalau bisa ditampilkan, yaitu tentang percaya walau tidak melihat ya. Nah ini sepertinya agak sulit gitu ya. Seringkali kita sebagai manusia pengennya tuh yang rasional ya.
kita lihat, kita rasakan, kita dan lain sebagainya, baru kita percaya. Tapi biarlah sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai umat Tuhan tetap percaya, sekalipun sampai dengan hari ini secara fisik kita nggak lihat Tuhan, tapi saya percaya Tuhan tetap ada bagi setiap kita. Amin. Saya akan mulai dengan satu kalimat bahwa yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada, saudara-saudara. Ya, yang tidak terlihat secara kasat mata itu bukan berarti tidak ada. Nah, buktinya apa? Setiap hari kita bisa merasakan, setiap pagi ada angin dan sebagainya. Tadi saya mulai dari siang, tadi ada di posisi di Bandung Timur ya. Cukup ini juga hujan gede juga gitu ya, menuju ke tempat ini. Kalau hujan rintik sih nggak apa-apa, ini disertai angin gitu ya. Ya hujannya yang kelihat air gitu, tapi angin nggak kelihat gitu ya. Dan itulah yang mungkin seharusnya kita sadar gitu, bahwa yang nggak kelihat tuh bukan berarti nggak ada. Akhir-akhir ini di beberapa daerah karena hujan angin besar, buktinya apa? Longsor, buktinya apa? Banjir, buktinya apa? Sungai meluap dengan luar biasa gitu ya. Itu contoh yang sehari-hari kita bisa lihat gitu, bahwa angin tuh nggak bisa kita lihat kasat mata, tapi bisa kerasa dengan tubuh kita ya. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau hari-hari ini kita ada di dunia media sosial, kita ada di dunia teknologi, pernah kita berpikir bahwa hari ini kita bukan hanya hidup bernafas gitu ya, tetapi ada nyawa yang kedua, yaitu apa? Internet ya. Kalau sekarang gitu ya, kita rasa-rasanya hari-hari ini nggak bisa hidup dengan internet gitu ya. Tapi pertanyaannya, pernah kita melihat sinyal internet itu seperti apa? Nggak kelihat kan? Betul ya Bapak Ibu ya? Sinyal internet tuh nggak kelihat gitu. Tapi kegunaannya, fungsinya bisa kita rasakan. Manfaat dari teknologi bisa kita rasakan hari-hari ini. Sekalipun kita nggak bisa melihat itu seperti apa jalurnya, bentuknya seperti apa, kemana aja, apakah bertabrakan atau enggak gitu ya. Tapi yang jelas adalah sinyal internet itu ada, dan kita bisa merasakannya. Nah pertanyaan sederhana seringkali hari-hari ini, kita sebagai orang percaya masih aja ragu sama Tuhan, masih aja nggak percaya, masih pengen buktinya dan lain sebagainya gitu. Padahal apa? Sepanjang kehidupan kita, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Tuhan senantiasa ada di samping setiap kita gitu. Nah, jadi yang pertama, mari kita mulai dengan kita belajar gitu ya, bahwa yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada gitu ya. Nah, ini pun menjadi sebuah refleksi juga seperti ini gitu ya. Ketika kita mungkin setiap hari harus terkoneksi dengan internet dan lain sebagainya, sekalipun kita harus bayar, kita harus beli kuota, kita harus benar-benar bayar gitu seperti itu ya. Kita mau supaya kita terkoneksi dengan keluarga kita, sahabat kita. Sementara sebetulnya pernah nggak kita menyadari gitu, bahwa hubungan kita dengan Tuhan pun, kalau sinyal internet bisa saja mati gitu ya, tapi sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa terkoneksi tanpa lowbat, tanpa sinyal rusak, Ibu Bapak. Untuk yang seperti kayak internet aja kita mau bayar harga, tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan nggak mau terus terkonek sama Tuhan. Sementara kita percaya teknologi bisa membantu, sinyal itu ada, seringkali kita nggak terkonek sama Tuhan, sehingga itulah yang membuat kita cenderung gitu ya, cenderung untuk benar nggak Tuhan itu ada, benar nggak Tuhan itu menuntun hidup saya. Itu pertanyaannya gitu. Tapi biarlah mari sore hari ini kita belajar ya beberapa hal supaya kita semakin yakin, khususnya di hari-hari ini. Bukan hanya pandemi ya, sebelum pandemi pun banyak orang yang meragukan Tuhan, banyak orang yang kemudian nggak percaya, apalagi hari-hari ini di kondisi pandemi hari-hari. Nah untuk itu mari semakin yakin bahwa Tuhan itu sekalipun nggak bisa dilihat dengan mata kita, tapi Tuhan itu tetap ada bagi setiap kita. Kemudian yang kedua, di sini saya sampaikan juga bahwa mujizat tidak selalu membuat orang percaya. Ini ada sebuah gambar ya, sebuah gambar kita tahu bagaimana ketika Tuhan menuntun bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Musa. Begitu banyak mujizat yang dilakukan. Bukan lagi 1, 2, tapi udah banyak banget mujizat yang dilakukan. Tapi toh ternyata bangsa Israel kerap kali nggak percaya sama Tuhan. Kalau kita ada di posisi seperti itu, seperti ini ya, ada di
ketika harus menyeberang Laut Merah pada waktu itu. Mungkin kalau kita ada di sana tercengang-cengang gitu, bagaimana melihat karya Tuhan yang luar biasa, melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi toh kembali lagi, bangsa Israel nggak percaya sama Tuhan. Oleh karena itu, ya seringkali kita pun sama gitu. Begitu banyak hal yang sudah dilakukan bagi setiap kita, tapi toh kita seringkali tetap aja kita bersungut-sungut sama Tuhan. Tetap aja kita nggak percaya sama Tuhan. Tetap kita ragu sama Tuhan. Mereka yang ngelihat langsung aja mujizat pada waktu itu tetap nggak percaya. Nah, oleh karena itu, akhirnya kalau kita bisa mengenal Tuhan, Bapak Saudara, kita bisa percaya kepada Tuhan, itu murni kasih karunia Tuhan. Karena fakta menyampaikan di dalam Alkitab sepanjang sejarah orang Israel, sepanjang sejarah perjanjian baru, mujizat tuh nggak kurang. Kalau kita refleksi juga hari-hari ini, mujizat tuh nggak kurang dalam kehidupan kita. Tapi kita pun sama sebetulnya. Bersungut-sungut, nggak percaya sama Tuhan, ragu, bahkan nggak sedikit juga meninggalkan Tuhan. So, kalau kita bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan, saya mau bilang, itu murni kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9 jelas, itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya sampai dengan hari ini pun merasa sepertinya nggak masuk akal gitu ya, apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga. Dimana mungkin saya sempat sampaikan, mama saya berasal dari sebelumnya tuh nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, menikah dengan papa saya yang sama juga kurang lebih Kristen sih Kristen, tapi KTP lah boleh dikatakan seperti itu. Dan mereka menikah, satu percaya Tuhan, satu nggak percaya Tuhan gitu ya. Secara logika ya mungkin bisa aja akhirnya anak yang dilahirkan tuh bisa ikut dengan mama gitu ya pada waktu itu gitu. Bisa saja seperti itu. Tapi sampai dengan hari ini kalau saya bisa mengenal Tuhan, ibu saya bisa mengenal Tuhan, dan kami semua keluarga bisa mengenal Tuhan. Secara logika tuh nggak masuk akal gitu. Kita berasal dari keluarga besar yang belum percaya Tuhan, tapi Tuhan pilih. Tuhan mau memberikan karunia itu kepada saya dan keluarga. Begitu juga dengan semua latar belakang, mungkin Bapak Ibu juga punya histori masing-masing ketika percaya kepada Tuhan. Tapi intinya, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan, itu murni kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah hari ini PR kita masih banyak, begitu banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Keluarga kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Tugas kita lah untuk kita bersaksi supaya lebih banyak lagi orang percaya kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita lakukan lebih jauh, Ibu Bapak Saudara. Mari, jangan sampai kita sendiri pun kita ragu. Kita sendiri pun tidak mempercayakan dengan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita bersaksi, supaya kita benar-benar menceritakan kasih Tuhan, kita bisa dengan hati yang terdalam, kita mau sampaikan bahwa Yesus itu ada. Yesus itu nyata. Yesus itu bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya iseng tanya-tanya di dalam minggu ini kepada rekan-rekan saya, mengapa pernah nggak punya ngalamin yang namanya ragu gitu. Nah, ternyata sebagai orang percaya nggak lepas juga dari yang namanya ragu-ragu gitu ya. Dan kemudian saya tanya gitu, mengapa sih seseorang itu ragu akan imannya ya? Itu yang pertama, ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini saya tanya bukan kepada orang yang nggak percaya ya. Ini saya tanya kepada orang-orang yang percaya gitu. Jadi bisa saja orang percaya itu ragu akan imannya ketika harapan nggak sesuai dengan kenyataan. Pengennya A, B, C, apa semua, tahu-taunya Tuhan kasih yang lain gitu, beda. Banyak doa yang tidak dijawab Tuhan. Nah, ini pun seringkali kita sebagai orang percaya bertanya, kenapa Tuhan nggak dijawab? Kenapa Tuhan, saya udah benar-benar melayani Tuhan, saya totalitas sama Tuhan, tapi doa saya nggak dijawab. Sakit penyakit saya nggak diangkat, dan lain sebagainya. Ini yang membuat akhirnya orang bisa ragu akan imannya kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan sepertinya jahat memberikan banyak kesulitan di dalam hidup kita. Yang terakhir adalah punya pandangan bahwa pribadi Tuhan harus terus memberikan hal yang baik. Intinya adalah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan memakai kacamata kita sebagai manusia untuk mengukur Tuhan. Pengen yang baik, pengen semua doa dijawab.
pengen semua harapan kita, keinginan kita dijawab oleh Tuhan. Sementara kenyataannya enggak seperti itu. Sementara banyak kelokan, banyak gunung-gunung, banyak putaran-putaran, banyak proses yang enggak enak. Belum lagi mungkin orang-orang percaya enggak mendukung kita. Malah mereka pun mungkin lebih membuat hidup kita semakin berat lagi. Itu kenyataannya. Dan kemudian kita bisa ragu, bahkan bukan hanya ragu tapi meninggalkan iman. Itu saya bincang dengan beberapa orang. Dan kemudian menjadi menjadi refleksi bagi kita. Di posisi mana kita hari-hari ini? Ketika pergumulan, ketika doa-doa kita nggak dijawab Tuhan, ketika sakit penyakit nggak kunjung sembuh, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita setia kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Nah, sore hari ini mari kita belajar dari seorang murid Tuhan, yaitu Thomas, ya. Kita akan belajar gitu, berkenaan dengan tema kita. Mari kita akan belajar dari sosok ini, bagaimana Thomas yang dipilih Tuhan, Thomas yang punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan, khususnya 3,5 tahun melayani pada waktu itu. Tapi Thomas pun mengalami, yaitu tadi, keraguan, mengalami nggak percaya, mengalami kecewa juga. Nah, oleh karena itu mari ayat yang mendasari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes, ya. Kita akan buka di dalam Injil Yohanes. Kita akan belajar dari kisah ini. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29. Ya, kisah ini banyak dibahas di Injil Yohanes. Saya rindu membaca bagi Bapak Saudara dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dalam tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, demikian firman Tuhan. Dan ayat 29 ini menjadi ayat kunci daripada pembelajaran sore hari ini. Nah, 3 kata penting di dalam Injil Yohanes. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sedang mungkin baca Injil Yohanes gitu ya, atau nanti akan mengulang lagi Injil Yohanes, ada 3 kata penting ketika kita belajar Injil ini. Yang pertama, kata lahir baru. Katakan lahir baru. Nah, ini terus diulang-ulang gitu ya. Bagaimana lahir baru, mengalami kelahiran kembali, lahir baru itu diulang-ulang. Kemudian kedua, kata percaya. Ya, kata percaya pun ini terus diulang-ulang. Jadi kata kunci ketika kita belajar atau membaca Injil Yohanes itu kata percaya itu diulang-ulang. Dan kemudian hidup kekal. Ini pun diulang-ulang. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, itu diulang-ulang. Nah, satu kata lagi sebetulnya yang penting atau kata kunci daripada Injil Yohanes adalah melihat. Ini penting gitu ya. Sekalipun ya kembali lagi gitu ya, Thomas dan beberapa murid lain mengalami yang namanya kesempatan yang indah, yaitu apa? Bisa melihat langsung, bisa bersama langsung dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Sepanjang perjanjian lama, bangsa Israel pun melihat bagaimana Allah Israel pun bekerja luar biasa. Lewat para nabi dan lain sebagainya, mereka pun melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini
Mungkin kita secara mata tidak bisa melihat langsung. Tapi saya percaya ketika kembali lagi, kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita bisa benar-benar mengenal Tuhan. Karena apa? Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita. Roh Kudus terus mengingatkan kita. Roh Kudus terus menginsapkan kepada kita. Sehingga di dalam keraguan kita, Roh Kudus terus meyakinkan kita agar kita percaya kepada Tuhan. Nah, Thomas atau yang disebut Didimus adalah seorang murid Tuhan yang tentunya secara spesifik di Injil Yohanes juga dibahas beberapa histori tentang Thomas. Ada satu perikop yang sudah kita baca ini, bahwa ini akan kita sama-sama pelajari Bapak sekalian, bahwa seorang Thomas, kembali lagi ya, 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Tapi ada juga di momen ia pun mengalami yang namanya ragu-ragu. Ia pun ada di titik yang namanya kecewa. Ia pun ada di titik nggak langsung percaya. Karena apa? Pasca daripada kebangkitan Tuhan, ketika Yesus akhirnya menampakkan diri, Maria Magdalena, kepada murid-murid, kepada orang banyak pada waktu itu. Di satu titik ketika murid-murid berkumpul, Thomas nggak ada. Karena secara general, ketika Yesus, sang guru, yang diharapkan bisa menyelamatkan mereka, khususnya dari Romawi pada waktu itu, tapi toh harus mati di kayu salib. Itulah yang membuat akhirnya murid-murid pengikut Tuhan itu kecewa, termasuk Thomas. Kenapa dia nggak hadir? Mungkin dia pun lagi benar-benar struggle gitu, lagi bingung gitu ya. Sekalipun nggak memang langsung loss, nggak ada gitu. Tapi Thomas pun putus asa. Sementara Yesus menampakkan diri berulang-ulang supaya apa? Meyakinkan bahwa aku udah bangkit. Dikala itu Thomas tidak ada. Nah, mari sebelum lebih jauh, ada beberapa hal yang akan saya bagikan sore hari ini. Yang pertama, bahwa Thomas itu dipilih menjadi murid Yesus. Yang pertama, Tuhan memilih murid dari berbagai latar belakang. Jadi kembali lagi ya, Thomas salah seorang murid dari 12 murid yang dipilih Tuhan. Tentunya ketika Tuhan menyeleksi, berbeda dengan biasanya kita menyeleksi ya gitu ya. Mungkin kita seorang pimpinan perusahaan, kita seorang leader dan sebagainya. Biasanya kriteria kita tuh yang bagus-bagus, dan itu nggak salah gitu ya. Tapi Yesus memilih murid dari berbagai latar belakang. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada yang mungkin seorang terpelajar, ada dokter dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua, Tuhan tidak memilih murid yang sempurna, ya termasuk Thomas gitu ya. Karena apa? Thomas adalah murid yang ragu-ragu. Dia sangat rasional. Dia nggak mudah percaya. Dan ini pun tidak selamanya jelek gitu ya. Kita akan nanti pelajari. Dan kemudian di sini Tuhan tidak pernah lelah menuntun Thomas ya, secara khusus gitu ya. Ketika Tuhan sudah memilih Thomas menjadi muridnya, bukan Tuhan nggak tahu Thomas seorang yang ragu-ragu ataupun rasional, tapi Tuhan toh tetap pilih. Artinya apa? Tuhan mau membentuk Thomas. Tuhan mau menuntun Thomas, menjadikan Thomas sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidupnya. Tapi itu nggak gampang. Thomas pun harus mengalami yang namanya proses Tuhan. Mulai dari bersama-sama, yuk ikut dengan saya, ikut dengan Tuhan, melayani, melihat mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan lain sebagainya. Itu Thomas lihat secara kasat mata. Tapi tadi kita baca, ada satu momen di mana Thomas pun ragu akhirnya. Jadi orang percaya aja, orang yang bisa melihat aja, orang yang dengan jelas saja melihat bagaimana mujizat Tuhan itu nyata pada waktu itu, bisa saja ragu. Apalagi kita hari ini yang nggak ngelihat Tuhan secara langsung. Atau mungkin mereka di luar sana yang belum percaya Tuhan, seperti apa kabarnya. Tapi di sini saya menekankan ketika Tuhan memilih Thomas menjadi murid, bahwa Tuhan nggak pernah lelah menuntun dia. Sehingga dari Thomas yang awalnya ragu-ragu, kita akan melihat nanti di akhir, menjadi Thomas yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah sama, kita pun sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan hari-hari ini, yakinlah bahwa Tuhan pun gak pernah lelah menuntun kita. Kita dengan keberagaman
kelebihan, kekurangan, semua hal jelek yang ada dalam diri kita. Sebagaimana Tuhan menuntun Thomas, Tuhan pun tetap menuntun setiap kita. Saya tidak mengerti juga kondisi apa saat ini Bapak Ibu sedang alami. Mungkin hari ini dengan pandemi kita pun akhirnya kecewa, kita pun akhirnya mungkin suam-suam kuku, kita pun akhirnya mungkin gak peduli lagi dengan yang namanya persekutuan, dengan yang namanya komunitas orang percaya dan lain sebagainya. Sama juga Thomas pun mengalami itu semua. Tapi mari sore hari ini ada hal yang ingin Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Thomas yang awalnya ragu-ragu, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Nah, yang berikutnya yang kedua, ada momen juga Thomas di mana dia tidak mengerti jalan menuju Bapa. Ya, kalau kita melihat ada satu kisah lagi di dalam Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Ini bagian dari mana situasi penting juga, di mana di sini dicatat oleh penulis ya di dalam Yohanes 14 ayat 5 sampai dengan 6. Saya akan bacakan kembali, demikian firman Tuhan. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, aku tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sini?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini ayat yang sangat kita kenal tentunya ya. Ayat yang ke-6. Dikatakan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebelumnya ini membahas tentang rumah Bapa ya. Di ayat 1 dan kedua, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Haleluya. Jadi nggak masalah Bapak Ibu kalau di dunia ini kita nggak punya rumah pribadi. Tapi yakinlah di sorga sana Tuhan udah siapkan residence yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Nah, di momen ini Thomas sepertinya kebingungan gitu ya. Ketika Tuhan bilang, "Aku akan pergi ke sana, ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu." Dan kemudian akhirnya Thomas bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Nah, di sini langsung Yesus jawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita berterima kasih kepada pertanyaan Thomas ini. Mari kita berterima kasih kepada statement yang dinyatakan bahwa gimana caranya? Saya nggak ngerti engkau pergi kemana. Tapi kemudian Yesus menjawab, "Akulah jalan itu. Akulah kebenaran dan hidup. Kalau mau sampai kepada Bapa harus melalui aku." Nah, inilah yang menjadi keyakinan kita Bapak Saudara. Ketika kita akan bersaksi kepada orang-orang di luar sana. Ayat ini sudah harus meyakinkan kita. Karena pertanyaan Thomas, karena Thomas bertanya soal ini, seharusnya sekarang kita semakin yakin bahwa Yesus satu-satunya juru selamat bagi manusia. Ini luar biasa, Bu. Ya, di tengah keraguan Thomas, di tengah-tengah ketidakmengertian, tapi akhirnya Tuhan memberikan keyakinan. Akulah jalan itu. Sekalipun mungkin murid-murid yang lain masih bingung seperti apa gitu ya. Nah, oleh karena itu mari yakinlah gitu. Untuk kita bisa sampai kepada Bapa, tidak ada jalan lain selain kita percaya kepada Tuhan. Sepanjang Yohanes terus ulang-ulang, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa mengalami kelahiran baru, barang siapa melihat Tuhan, akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu diulang-ulang, Saudara. Jadi mari kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa percaya kepada Tuhan sekali lagi. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan yang sayang sama kita, Tuhan yang pilih kita, dan Tuhan yang mencari kita. Yang berikutnya, kita akan masuk kepada Yohanes 20 tadi, kembali lagi, bahwa Thomas tidak percaya Yesus telah bangkit. Ya, jelas tadi di ayat yang ke-25, ketika murid-murid yang lain itu kepadanya, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, di sini menunjukkan, saya sampaikan bahwa Thomas putus asa. Dia nggak percaya, dia kecewa, dia hilang arah karena Yesus sang guru meninggal. Sementara mereka berharap, para murid, pengikut Yesus pada waktu itu, Yesus sebagai Mesias membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Satu sisi salah fokus, karena sebetulnya kedatangan Yesus ke dunia adalah bukan hanya membebaskan mereka dari Romawi, tetapi Yesus punya agenda yang lebih besar dari itu, membebaskan umat manusia dari kebinasaan. Ini yang terpenting. Tapi murid-murid menangkap itu sebagai hanya sekedar fisik, hanya sekedar manusiawi. Tapi sungguhnya agenda Tuhan datang ke dunia melepaskan manusia dari kebinasaan, dari hukuman kekal, sehingga kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah kemenangan bagi orang percaya. Nggak ada jalan yang lain, nggak ada agama yang bisa menyelamatkan. Perbuatan baik sebesar apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan, tidak ada, Bapak Ibu, selain apa? Kebangkitan Yesus. Nah, Thomas nggak percaya karena apa? Sama seperti kebanyakan orang, kebanyakan murid juga, putus asa, kecewa, dan akhirnya nggak percaya. Sebelum dikatakan aku melihat bekas paku, mencucukkan ke jari dan tangan dan kemudian lambung, sekali-kali aku nggak akan percaya. Kembali lagi, 3,5 tahun nggak cukup buat akhirnya Thomas percaya penuh sama Tuhan. Pertanyaan yang sama bagi kita, udah berapa lama kita ikut Tuhan dan hari ini pun kita ragu sama Tuhan. Tuhan gimana tahun depan? Masih bisa sekolah? Masih bisa kuliah nggak? Masih bisa mencukupi kehidupan nggak? Seringkali manusia seperti itu. Padahal udah jelas Tuhan sampaikan, aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Bukankah itu pun terus ulang-ulang? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau kemanapun kau melangkah. Seharusnya itu meyakinkan kita untuk kita nggak ragu-ragu sama Tuhan. Nah, tapi di tengah-tengah itu kembali lagi, di hari pertama, hari Minggu pada waktu itu, Thomas nggak ada. Tetapi 8 hari kemudian, nah ini, 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kembali, dan kemudian di ayat 27 dan 28, mereka berkumpul dan di situ kemudian Thomas ada. Ayat 27-28 berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Inilah bagian statement di mana akhirnya ketika awalnya ragu, awalnya nggak percaya karena putus asa, karena gak yakin Yesus itu bangkit. Karena mungkin banyak juga rumor mayat Yesus dicuri, ditukar, dan lain sebagainya. Mungkin Thomas pun percaya dengan kabar itu. Tapi kembali lagi, Tuhan gak lelah kepada Thomas, menampakkan diri kembali, dan akhirnya sok lihat nih, taruh jarimu, cucukkan, dan lain sebagainya. Dan kemudian di situ jelas Alkitab mencatat, Thomas akhirnya berkata, ya Tuhanku, Allahku. Yesus sama sekali nggak keberatan ketika Thomas meminta bukti kebangkitan Yesus. Tuhan kasih. Ini luar biasa. Betapa sayangnya Tuhan kepada Thomas yang ragu-ragu. Betapa luar biasanya Tuhan nggak lelah untuk meyakinkan para murid-murid pada waktu itu, para pengikut Tuhan, murid-murid yang begitu banyak pada waktu itu, 40 hari kurang lebih, menampakkan diri terus, meyakinkan, supaya mereka yakin Yesus tidak mati tapi bangkit. Di sini ada satu kalimat, Bapak Ibu, saya sampaikan. Tuhan tidak marah saat Thomas banyak bertanya kepada Tuhan. Seharusnya gereja dan para pemimpin pun menjadi tempat yang ramah untuk menjawab kebingungan jemaat berkenaan iman mereka. Karena Tuhan gak marah ketika Thomas banyak nanya gitu. Ini gimana jalan kepada Bapa, dan lain sebagainya. Tuhan tetap sabar. Saya ada keponakan, kebetulan lagi di Bandung juga.
umur 6 tahun, kalau kita lagi pergi di mobil, nggak berhenti nanya, ini kenapa ini kenapa ini kenapa itu. Sampai tadi malam saya cerita dari mulai Adam sampai Daud itu ditanyain, terus aja ditanya. Ini Nuh gimana, ini Ishak, puji Tuhan, tapi ya ada sebuah kerinduan gitu ya. Tapi banyak nanya gitu ya. Secara manusia mungkin kesel gitu. Tapi ya udah gitu, karena ya sayang, karena ingin juga dia mengerti tentang firman Tuhan meskipun masih kecil. Nah sama gitu ya. Di tengah-tengah Thomas pun banyak pertanyaan, Tuhan gak lelah. Sebagai pemimpin Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, harus sama-sama juga belajar. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau ada kebingungan, ada para pemimpin, ada hamba-hamba Tuhan, kita bisa belajar. Bersyukur juga hari Jumat, kita boleh sama-sama belajar dalam Bible study, dalam komsel. Itu wadah ibu bapak saudara. Gunakan itu. Untuk kita nggak salah jadinya. Kalau di luar kan belum tentu ya. Kebenaran bisa jadi twist. Ada hal-hal yang melenceng lain sebagainya. Tapi saya percaya di tempat ini, firman Tuhan yang dibagikan berasal dari Tuhan, dan itu akan membuat kita nggak semakin ragu-ragu, tapi akan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. So jangan tinggalkan komunitas, gunakan wadah Bible study untuk kita belajar firman bersama-sama. Dan dampak daripada akhirnya Thomas dari ragu-ragu kemudian percaya, yang terakhir adalah Thomas kembali melayani Tuhan, saudara. Ini yang luar biasa. Setelah akhirnya Thomas berjumpa dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, akhirnya di situ bangkit lagi Thomas yang awalnya ragu-ragu menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah mengalami keraguan, minta bukti sama Tuhan, Thomas menjadi percaya dan mengakui Yesus. Disitulah titik balik di mana yang awalnya putus asa, yang awalnya mungkin ragu-ragu akan ikut Tuhan lagi atau enggak, tapi Thomas akhirnya memutuskan untuk kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kisah Para Rasul 1 mencatat mereka berkumpul juga ketika sebelum Yesus naik ke sorga. Ada juga Thomas di sana, mereka berdoa bersama-sama dan Roh Kudus memberikan energi yang dahsyat, memberikan authority, memberikan power kepada mereka untuk melayani. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus naik ke sorga, para murid akhirnya bersebaran kemana-mana, menginjili dengan luar biasa, termasuk Thomas. Menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi rasul yang luar biasa. Bahkan dalam sejarah dicatat bahwa seorang Thomas yang ragu-ragu itu akhirnya dia memberitakan Injil bahkan sampai ke India. Makanya di sana ada peninggalan satu gereja Santo Martoma ya kalau nggak salah ya. Dan kemudian di sana dia pun akhirnya mati sebagai martir. Saya baca di artikel bahwa dia sedang berdoa dan kemudian dia menjadi martir karena dipanah pada waktu itu. Sebuah harga yang dibayar, tetapi sebagai bukti kecintaannya kepada Tuhan. Ini luar biasa gitu ya. Seorang yang ragu, seorang yang gak percaya, tapi Tuhan gak lelah menuntun. Dan akhirnya Thomas melihat dengan jelas, bukan hanya mata fisiknya, tapi mata rohaninya pun dicelikan. Dan kemudian dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, yang maksimal. Dan di akhir dia menjadi martir. Ada satu kalimat, saya akan bacakan. Usaha kita memahami Tuhan ibarat menguras air laut pakai gayung. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Sebaliknya izinkan firman Tuhan menguasai hidup kita setiap hari. Otomatis kita akan semakin memahami, mengenal, mengerti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jadi kunci Bapak Ibu untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, untuk kita bisa mengenal kepada Tuhan, itu bukan usaha kita. Ada bagian kita ibadah, kita melayani dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, izinkan firman Tuhan yang terus menguasai hidup kita setiap hari. Sehingga apa? Otomatis kita akan semakin mengenal, memahami, mengerti kehendak di dalam kehidupan kita. Jadi sore hari ini kita belajar seberapa lama kita sudah mengenal Tuhan. Jangan sampai kita ragu-ragu. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Lebih daripada itu, kita meninggalkan Tuhan. Tapi mari sore hari ini kita belajar. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan
untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Mari, semakin hari kita semakin percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan terus menuntun Thomas, sehingga di tengah-tengah keraguan, akhirnya Thomas tetap percaya dan maksimal bagi Tuhan. Hal yang sama akan Tuhan tunjukkan saat kita memberi diri kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah keraguan, keputusasaan, mari minta Tuhan terus tuntun kita. Dan saya yakin dan percaya, sekalipun kita nggak melihat, sekalipun mungkin banyak hal yang belum Tuhan nyatakan hari-hari ini, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan nggak akan meninggalkan kita. Amin. Maka itu sore hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kalau Tuhan sudah memilih kita, kalau Tuhan sudah menuntun kita sampai dengan hari ini, bahkan sampai ujung di 2021 ini. Kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan yang sama. Saya percaya menyongsong di tahun depan, Tuhan yang sama akan tetap menuntun setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami belajar dari seorang Thomas Tuhan yang sudah mengikut Engkau, melayani bersama-sama. Tetapi ada satu titik di mana Thomas pun ragu, putus asa, kecewa sama Tuhan. Karena seolah-olah tidak melihat bahwa Tuhan tolong dia. Tapi kembali lagi Tuhan gak pernah lelah menuntun Thomas. Sampai di satu titik di mana Thomas akhirnya bisa kembali melihat Tuhan. Yakin kembali bahwa Engkau bangkit. Bahwa Engkau tidak meninggalkan Thomas. Dan akhirnya kami tahu Thomas dipakai Tuhan luar biasa dengan maksimal. Hal yang sama Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan. Khususnya di pandemi ini Tuhan, banyak hal yang membuat kami mungkin lupa sama Tuhan. Banyak hal yang membuat kami bisa jauh dari Tuhan. Karena mungkin di luar sana lebih banyak hal yang menyenangkan. Tapi ingatkan kami terus Roh Kudus Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Supaya kami terus memberi diri kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Bapa, di luar Engkau kami gak bisa buat apa-apa. Di luar Engkau Tuhan, kami gak bisa maksimal Tuhan. Tapi kami mau rindu Tuhan, memberikan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya hanya Tuhan saja yang senantiasa memimpin, menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi, hamba mau berdoa untuk jemaat Tuhan dan kami semua di tempat ini Tuhan. Mari terus yakinkan kami bahwa Engkaulah Yesus, satu-satunya juru selamat. Engkaulah Tuhan yang sudah menang atas maut. Sehingga biarlah itu boleh menjadi keyakinan kami sampai hidup kami. Dan mampukan kami ketika kami bersaksi Tuhan, hanya Engkau yang diberitakan. Engkau yang sudah bangkit. Engkau yang sudah menang atas maut Tuhan. Sehingga kami percaya ketika hal itu kami sampaikan. Kami percaya Bapa, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami semua. Sehingga ketika kami bersaksi Tuhan tentang Engkau Tuhan, banyak orang yang percaya Tuhan. Terima kasih, menyerahkan untuk sore hari ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, rangkaian firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita semua. Dan saya percaya Roh Kudus memeteraikan di dalam kehidupan setiap kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman ya. Setiap hari Rabu kita ada worship night pukul 19, pukul 7 malam di room Zoom yang sama seperti yang Bapak Ibu Saudara ikuti ibadah pada sore hari ini. Saya mengundang untuk kita sama-sama boleh berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Nanti hari Jumat juga, setiap hari Jumat kita ada Bible study Saudara ya. Di situ kita belajar, kita membahas tentang firman Tuhan. Lebih detail, ada pertanyaan-pertanyaan boleh kita tanyakan di situ. Dan secara khusus Saudara, di Bible study 2 minggu ke depan, yaitu minggu depan, Jumat besok dan Jumat yang depannya lagi, akan membahas tentang apologetika. Ya, apologetika itu apa? Apologetika itu suatu ilmu yang dipelajari. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita mempertahankan iman kita ketika ada tekanan-tekanan dari agama lain, khususnya mengenai keselamatan di dalam Yesus. Ya, untuk 2 minggu ini akan disampaikan, pembelajaran apologetika ini akan disampaikan oleh Evangelist Wilson, ya, ipar saya dari Malang, dilakukan secara online. Ya, jadi saya mengundang saudara untuk kita belajar sama-sama mengenai apologetika ini dengan tujuan kita semakin teguh dalam iman
dan kita diperlengkapi untuk kita menjadi pemberita Injil, menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dan untuk persembahan saudara bisa transfer persembahan dan persepuluhan ke rekening 1570330043. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan secara khusus, konseling personal, boleh menghubungi WhatsApp saya di 085159523664. Dan yang terakhir untuk recording ibadah ya dapat Bapak Ibu saksikan di channel YouTube Yerusalem Community Church. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pimpinan Tuhan begitu ajaib, luar biasa. Hadirat Tuhan begitu luar biasa bagi kami melalui pujian penyembahan. Terlebih lagi lewat firman, kami boleh dibawa semakin kenal Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia untuk meneguhkan kami. Jika hari ini kami ragu seperti Thomas Tuhan, kami mau diteguhkan. Nyatakan ya Roh Kudus bagi setiap kami kebenaran, sehingga kami boleh teguh beriman kepada Yesus sampai akhir hidup kami. Berkati Pastor Samuel yang sudah menjadi penyampai firman, urapan Tuhan terus nyata dalam kehidupan beliau. Perjalanan kerohanian, pertumbuhan kerohaniannya terus Tuhan bawa semakin berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di hari-hari yang ke depan, Tuhan yang sempurnakan semua bagi kemuliaan nama-Mu. Lewat kehidupan Pastor Samuel, lebih banyak lagi orang yang percaya, yakin, teguh bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun Tuhan tempatkan beliau, jadikan beliau berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Hadirat Tuhan hadir dimanapun beliau berada. Untuk keluarganya, untuk masa depannya, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat pulihkan Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami, memulihkan bangsa dan negara kami, mengurapi para pemimpin kami dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hikmat, tuntunan Tuhan nyata bagi mereka, bagi para pemimpin kami dalam pengambilan keputusan. Kami berdoa untuk komunitas ini Tuhan. Pakai komunitas ini menjadi alat-Mu untuk membawa setiap kami semakin mengenal, mengalami Engkau secara pribadi dengan benar. Memakai komunitas ini untuk terus memotivasi, mendorong kami, mengingatkan kami untuk terus bersaksi dimanapun kami berada. Pakai komunitas ini dan setiap kami yang ada di dalamnya untuk tekun melakukan firman-Mu, sehingga lewat hidup kami boleh menjadi teladan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan ajar kami Tuhan, setiap kami yang ada di dalam komunitas ini, berikan kerelaan untuk kami membagi hidup, memuridkan, membawa dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih yang dari Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kami berbalik kepada Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang rindu menyenangkan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, kakak adik, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan, perekonomian, kesehatan, studi, masa depan, pergaulan, dan setiap hal yang Tuhan percayakan pada kami, kerohanian kami terlebih-lebih lagi, dan pelayanan kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan, untuk senangkan hatimu Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.